termasuk amalan yang mulia di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Perbanyak apa jemaah? Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan keberkahan riba. Ya, keberkahan riba itu akan apa? Dicabut. Jadi kalau orang deposit, ya setahun deposit itu dapat bunga berapa persen? Nggak tahu ya? Nggak punya. Ya, mungkin tahu Pak. Ya. 1 tahun depositnya, kalau seorang deposit 1 tahun dapat bunga berapa persen? Biasanya 6%. 5% ya. Allah yang ambil tuh keberkahan. Lu kok bisa sekian nambah? Ingat setahun kemudian karena inflasi apa enggak? Inflasinya berapa persen? Hah? Lebih dari 5%, betul? Ya. Mungkin 10% setahun kemudian. Nah terus biar harta kita bertambah gimana? Kata Allah, wa yurbi as-sodaqot. Allah itu memberkahi. Berkah itu artinya apa? Mengakar, berkembang dan bertambah kuat. Ya, memberikan berkah kepada sedekah. Kurang berapa menit mas? Mau ngasih tahu waktu mau habis nih ya? Oh kecepatan ya. Sebelum kayaknya tuh agak nggak enak dia dekat-dekatin anak mau ngasih tahu apa gitu. Wa yurbi sodaqah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada apa? Sedekah. Nah, seringkali orang itu ya jamaah, ibu-ibu di sini senang duit apa tidak? Enggak. Nah, senang ya? Senang duit. Karena kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sama. Maka kalau misalkan hati itu berat dengan istilah memberi, maka pakai istilah titip kiu. Ya, titip. Duit itu ben ra ilang, mbok titip ki. Nah, makanya bapak-bapak nek duit akeh nitip ki duit ning ndi? Hah? Istri. Lu istri? Iya. Istri kalau banyak duitnya titipin kemana? Suami. Loh, uang cash ya. Titipin kemana? Kalau suami butuh sesuatu tinggal ngambil sama siapa? Istrinya ya. Orang punya uang banyak, 1 tas misalkan, takut hilang, titipnya ke bank, betul apa? Aman. Maka jamaah, mindset kita itu, uang itu dibawa mati apa tidak? Hah? Uang itu harus kita bawa mati. Harus. Kenapa? Karena kalau kita tidak bawa sampai mati, berarti usaha kita siang malam itu sia-sia. Berarti harta tersebut, uang tersebut harus kita bawa sampai mati. Gimana cara titip? No, lu sama siapa? Bukan ke bojo, ya kan? Titipkan ke panti asuhan, titipkan ke anak yatim, titipkan kepada istri juga, ya. Jadi kasih surprise kepada siapa? Istri. Karena afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal adalah kepada orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah kita. Itu siapa? Istri dan orang tua. Jadi antum kalau dapat rezeki bukan traktir temen. Yang pertama kali traktir siapa? Paling keras suaranya. Istri sama orang tua traktir duluan tuh, spesialkan mereka. Makanya kata Nabi SAW, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Seringkali kita baca majalah ya, fulan bin fulan, nih laki-laki idaman, paling baik, paling best. Maka dalam Islam, laki-laki paling baik, tuh lihat tuh, tanyakan sama bininya, tanyain sama istrinya, baik apa enggak tuh suaminya. Makanya kalau ada surat berkelakuan baik, SKKB, sekarang namanya apa? SKCK. Oh SKCK, sudah bukan SKKB ya, SKCK ya. Maka harus ada perlu tanda tangan dari istri seperti itu. Ya, karena kata Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap siapa? Istrinya. Jadi kalau seorang bersedekah, paling baik kepada siapa? Istrinya.
kemudian kepada ibunya, kepada bapaknya, muliakan mereka. Karena orang itu seringkali ya sama orang tua itu pelit dua hal. Pelit apa jemaah? Dua hal. Iya, pelit apa? Pelit apa? Dua hal. Iya. Anak itu biasanya pelit sama bapak ibunya tuh dua hal. Yang pertama pelit waktu. Ya. Ngomongnya sibuk-sibuk terus padahal dolan ya. Masya Allah. Dolan. Kalau tuanya nyeluk ya, bu saya sibuk ya, lagi kerja dolan, Masya Allah. Dan yang kedua, seringkali seorang itu pelit harta. Jemaah, sebaik-baik kita nitipin duit itu sama mereka, jemaah. Muliakanlah mereka. Ya. Harta itu kalau kita simpen dibawa mati apa tidak? Ya, buat rebutan. Siapa yang rebutan nih? Ahli waris. Rebutan mereka. Ketika kita mati, ya, jam tangan terbaik dicopotin sama ahli waris apa enggak? Copot. Bahkan ahli waris tidak rela kita pakai baju yang ada kantongnya. Dipakai itu baju yang nggak ada kantongnya. Ya. Dilihat itu kantongnya ada ATM-nya apa enggak, dicopotin semuanya. Jam tangan yang terbaik dicopotin. Giginya ada emasnya dicopot kalau perlu. Ada emasnya. Segitunya jangan. Kemudian tatkala dikubur, maka yang membawa atau membersamai kita adalah harta yang kita sedekahkan. Maka ingat, sedekah itu ibaratnya kita nitipin harta kepada siapa? Allah. Dan harta yang kita titipkan kepada Allah itu pasti akan kembali kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang mau memberikan hutangan kepada Allah? Allah ibaratkan sedekah seperti hutang. Pasti Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Itu amalan yang kedua. Yang pertama, pakai pakaian yang terbaik. Yang kedua, perbaiki apa? Sedekah. Ya, jadi kalau pas 10 hari terakhir, jangan pelit-pelit sama orang tua. Bu, sudah berbuka apa belum? Belum. Kasih untuk iftar yang terbaik. Kasih. Jangan hitung-hitung. Allah pasti kasih yang terbaik untuk kita. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa sholat isya berjamaah. Isya dan subuh terutama. Seringkali godaan kita ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu banyak undangan buka bersama. Betul apa enggak? Masya Allah. Undangannya semakin banyak nih Ustaz. Undangan kantor ada 5, alumni SD, alumni SMP, alumni kuliah. Apalagi kalau sudah ketemu sama teman lama. Kira-kira kalau ngobrol 10 menit cukup apa enggak? Enggak. Kalau tempat makannya jauh dari masjid, jauh dari tempat sholat, kira-kira isanya bablas apa enggak? Bablas. Tarawehnya bablas. Sampai rumah kenyang, kira-kira mau sholat apa enggak? Ngantuk. Capek. Maka jemaah, perhatikanlah ibadah sholat kita. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan di dalam fatwanya, fatwa Al-Qadim, orang yang mampu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka ia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ingat, malam Lailatul Qadar itu berakhir sampai kapan? Sampai subuh, ya, sampai adzan subuh. Dan semakin berakhir waktu itu semakin besar pahala. Maka perhatikan, usahakan sholat isya dan subuh berjamaah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia mendapatkan pahala sholat malam setengahnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah,
maka seakan-akan ia sholat malam 1 malam suntuk jamaah. Maka perhatikan, silakan Anda buka bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman Anda. Namun pastikan ketika azan Isya berkumandang, mohon maaf ya, ini Anda mau dapat gaji setara lebih dari 1.000 bulan. Mohon maaf, saya izin pergi ke masjid, saya sholat Isya dulu, saya tarawih dulu, baru setelah itu saya kembali ke sini. Berani mengatakan tidak untuk melaksanakan sholat Isya dan menjalankan sholat tarawih ya. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Dan jamaah, syarat mendapatkan ampunan ini yang terakhir, waktu saya kurang berapa menit mas? 2 menit lagi Masya Allah. Yang terakhir, syarat mendapatkan ampunan kata Nabi, imanan wah. Apa itu ihtisab? Ihtisab, berkata Imam Khattabi rahimahullah ta'ala, dia itu penuh antusias tak kala puasa dan sholat. Jadi kalau pas sholat tarawih, imamnya sedikit apa? Sedikit cepat atau sedikit lama? Sedikit lama. Jangan sekali-kali ngasih sen kepada imam. Tadi kerasan pada sehat semua ya. Kemudian sholat witir kok pada batuk-batuk ya. Ingat, ihtisab, syarat mendapatkan ampunan, dia tidak merasa berat dengan sholat tarawih. Dan ketika puasa, dia tidak berharap puasa Ramadan segera selesai. Ya Allah, kapan ya selesainya Ramadan ya? Ini baju baru, ya Allah, sudah gak sabar pengen dipakai nih ya kan? 8 hari kayaknya lama sekali. Jamaah, ihtisab yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu penuh semangat ketika berpuasa. Ia tidak merasa berat dengan puasa dan tidak merasa lama dengan sholat malam. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.